Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, hadiratmu Tuhan ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan saat ini aku berhadapan dengan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa, penuh hidup, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih
Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau terus memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami akan beribadah Tuhan. Walau melalui online ini Tuhan. Tetapi kami tetap harus memuji memuliakan nama Engkau. Kami harus tetap mengingat nama-Mu yang agung. Tuhan memberkati kami, setiap anak-anak-Mu yang mendengar, boleh memperoleh berkat melalui video online ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu, berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini jumpa kembali dalam acara ibadah hari Minggu tanggal 11 Juli tahun 2021. Minggu yang lalu, minggu ini, dan mungkin dalam minggu-minggu yang akan datang, kita tidak beribadah di dalam gedung Gereja Baptis Indonesia Bangunarjo. Kita tidak bisa bertemu dengan tatap muka oleh karena sungguh Ibu Bapak Saudara masa pandemi COVID-19, di mana pemerintah juga menegakkan PPKM darurat, sehingga tempat-tempat ibadah termasuk tempat ibadah kita tidak menjalankan ibadah di gedung Gereja Baptis Indonesia Bangunarjo. Kita menjalankan ibadah di rumah kita masing-masing. Saya mengharapkan Ibu, Bapak, Saudara, dan keluarga yang ada menjalankan ibadah di rumah masing-masing dalam ibadah minggu saat ini. Saya akan melayani Ibu, Bapak, Saudara sekalian dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan firman Tuhan dapat menguatkan iman, firman Tuhan dapat menghibur kita, firman Tuhan dapat menjaga kita dari keadaan dan situasi saat ini. Kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami hendak merenungkan titah-titah-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu, jadikan hamba-Mu alat sarana-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau persiapkan kami semua di rumah masing-masing. Hati kami seperti tanah yang subur dan siap ditabur oleh firman Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan berkuasa kepada kami. Firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan akan saya sampaikan saat ini dengan judul Hanya Percaya Saja. Dalam kehidupan ini kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai keadaan. Keadaan-keadaan itu terjadi dalam kehidupan kita.
Mungkin kita kesulitan, mungkin kita dalam permasalahan, mungkin kita sakit, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Perlu diketahui itu bagian dari ujian iman kita. Dalam keadaan situasi saat ini Tuhan sedang menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Di dalam kehidupan, pada saat kita menghadapi berbagai macam pencobaan, di dalam kehidupan ini, tatkala kita menghadapi kesulitan, permasalahan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, kadang kita menjadi galau, kadang menjadi putus asa, kita menjadi duduk dan terdiam saja dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini kita akan melihat firman Allah. Hanya percaya saja kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-13 yang sudah saya bacakan, kita akan melihat beberapa hal di dalamnya. Pertama-tama Tuhan menyatakan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Artinya apa, Ibu Saudara? Pada saat kita menghadapi keadaan seperti ini, permasalahan dan kehidupan kita saat ini, sakit penyakit, Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Tiap-tiap orang mempunyai kekuatan masing-masing untuk dapat mengangkat satu beban. Ada seorang yang mampu mengangkat hanya 10 kg beban. Dan Tuhan menyatakan tidak melebihi 10 kg beban yang akan kau angkat. Jika orang sanggup berlari sampai 10 km, Tuhan tidak akan memberi beban kita untuk berlari sampai 20 km. Oleh karena itulah janji Tuhan kepada kita. Supaya kita percaya kepada Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami, yang terjadi bagi kita, merupakan satu ujian bagi kita. Dan percayalah bahwa tidak melebihi kekuatan kita masing-masing. Tidak melampaui dari kekuatan kita masing-masing. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada saat kita menghadapi dan berhadapan kondisi seperti saat ini, pandemi COVID-19, tidak akan melebihi kekuatan kita. Oleh karena itu Tuhan itu setia. Tuhan setia. Tuhan bersama kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji kepada kita sebelum meninggalkan dunia ini pulang ke surga. Bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Percaya saja kepada Tuhan. Beban dan persoalan, pencobaan dalam hidup kita tidak melebihi kekuatan kita masing-masing. Berikutnya Tuhan Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah itu setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Demikian pula firman-Nya. Allah tidak akan membiarkan kita. Dan Allah akan menolong kita, memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bapak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berjanji kepada kita. Ia sanggup memberikan kepada kita jalan keluar. Artinya jalan untuk bisa
berjalan di dalam percobaan dan terlepas dari pencobaan yang kita alami. Kita melihat bangsa Israel. Pengalaman bangsa Israel tatkala keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ia berhadapan dengan laut yang dinamakan Laut Taberau. Dan di belakangnya ia berhadapan dengan Firaun dengan kereta kuda dan para prajurit yang mengejar mereka. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka maju dan mereka akan masuk ke laut. Mereka mundur dan mereka akan dibunuh oleh Firaun bersama prajurit-prajuritnya. Tapi tatkala mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan menolong mereka dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Apa saudara? Bahwa Tuhan melalui hambanya Musa mampu membelah sungai menjadi dua, sehingga tanah di dalam sungai dapat dilalui, dan mereka dapat berjalan melalui sungai, dan mereka semua dapat melewati Laut Taberau itu. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan dan ajaib yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, mereka dapat berjalan dan terlepas dari keadaan dan situasi yang dimana mereka maju tidak bisa, mundur pun tidak bisa. Bapak saudara dikasihi Tuhan, dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat yang 8, Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ibu bapak saudara sekalian, kita harus tetap berjalan menuju Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadamu, dekat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan, hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bagian yang paling penting. Dan Tuhan berkata kepada kita, bahwa tatkala Tuhan berkata, marilah kepadaku, dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada kita dengan firman-Nya, bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Demikian pula selanjutnya, ibu bapak saudara, kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Kita tetap berjalan dan hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata, janganlah engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi serahkanlah hidupmu kepadanya. Maka Ia akan menuntun engkau. Dia akan menyertai engkau. Serahkan segala khawatir kita, serahkan segala kehidupan kita, pikiran kita, kekuatan kita, tidak ada apa-apanya. Tapi tatkala kita percaya dan hanya berserah kepada Tuhan Yesus Kristus saja, maka Tuhan akan berjalan bersama kita dan menyertai kita. Yang bagian terakhir, ibu bapak saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, jika kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan menolong kita, memberikan jalan keluar, dan kita dapat menanggungnya. Pada waktu kami dicobai, pada saat kita menghadapi pencobaan ini, Tuhan menjanjikan kepada kita, kita dapat menanggung pencobaan itu. Dan Tuhan menjanjikan kita dapat mendapatkan jalan keluar. Apa artinya ibu bapak saudara? Bahwa keadaan ini harus kita lalui, keadaan ini masih ada, dan kita harus berjalan, dan kita harus melalui keadaan ini. Dan Tuhan tidak menjanjikan langsung kita itu diangkat dari segala persoalan dan permasalahan. Tuhan tidak menjanjikan itu kepada kita, tetapi Tuhan menjanjikan menyertai kita, sehingga kita dapat menanggungnya, dapat mengangkatnya persoalan ini, dapat berjalan dalam persoalan itu bersama Tuhan. Dan Tuhan berjanji, tatkala kita berjalan dalam persoalan, dalam keadaan, dalam kesakitan, dalam permasalahan kita, bahwa Ia berjanji kepada kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Oleh karena ibu bapak, saudara dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, janganlah kita bimbang, janganlah kita ragu, janganlah kita putus asa menghadapi keadaan seperti ini. Dalam situasi seperti ini, COVID-19 mempengaruhi semua aspek kehidupan, ekonomi, usaha semua sulit, semua mengalami keadaan yang sama, baik perusahaan, baik usaha sendiri, baik berdagang, dan semuanya. Sehingga ekonomi mengalami kesulitan. Jangan bimbang dan jangan ragu. Dalam keadaan seperti ini sakit penyakit ada. Dan kita kadang-kala menghadapi sakit penyakit. Jangan ragu,
jangan bimbang. Berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kita tidak boleh berhenti. Bangsa Israel itu tidak berhenti tatkala menghadapi laut tak berau di depannya dan di belakangnya ada Firaun. Tetapi Tuhan buka jalan dan mereka harus tetap berjalan di tengah-tengah laut tak berau. Mereka harus maju terus dan berjalan maju terus. Kita juga demikian. Kita tetap berjalan, percaya kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan kita maju bersama Tuhan, terus bersama Tuhan. Sehingga Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membuat kita ringan di dalam menghadapi segala persoalan. Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar dalam segala permasalahan kita. Ekonomi, sosial, kita sudah mengalami kesulitan untuk bertemu dengan saudara, teman, keluarga. Semua dibatasi dan serba terbatas. Yang masih ada satu adalah kita tidak bisa dipisahkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Tidak ada sekat menyekat untuk kita berhubungan dengan Tuhan secara pribadi di dalam keluarga kita. Tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Tingkatkan saat teduh kita dengan Tuhan. Tingkatkan doa kita dengan Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada hambatan apapun. Sementara kita bersama sesama terhambat oleh karena COVID ini. Tetapi di dalam Tuhan tidak terhambat apapun. Untuk itu percaya. Dan kita datang kepada Tuhan dalam doa senantiasa. Saat teduh, renungan harian, dan lain sebagainya. Dan kita dekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita. Sehingga kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Terima kasih Ibu Bapak Saudara. Atas kebenaran firman Tuhan kiranya dapat menolong Bapak Ibu Saudara. Menolong jemaat semua. Menguatkan jemaat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, Engkau telah berfirman kepada kami, menjadikan kami tetap dan menjadikan kami percaya dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan saat ini. Yang sakit Tuhan akan jamah mereka dan sembuhkan mereka. Yang mungkin saat ini terpapar virus corona Tuhan, dengan darah Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu akan mampu Tuhan untuk melepaskan COVID-19. Demikian pula saat ini Engkau berkati perekonomian jemaat Tuhan yang terambat oleh karena situasi kondisi. Tuhan terus memberkati. Apapun pekerjaan dan usaha, cara Tuhan memberikan rezeki kepada umat tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, walaupun sekarang dibatasi dalam hubungan dengan sesama. Tetapi Engkau terus beri kekuatan iman kepada Tuhan. Diperkuat persekutuan keluarga di dalam keluarga masing-masing. Sehingga kami dapat membangun keluarga di dalam Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati. Kami, anak-anak Tuhan, pada saat ini hanya percaya kepada Tuhan. Berkat Tuhan terjadi bagi ibu bapak saudara. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih ibu bapak saudara, memberkati ibu bapak saudara dalam segala aktivitas, tidak tertular virus corona, diberkati seluruh ekonomi dan kehidupan ibu bapak saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.